Lepas keputusan, aku langsung meminta pelayan untuk membereskan barang yang akan dibawa. Ibu pun ikut sibuk bersama mereka. Meski talak itu belum terucap, aku tetap harus bersiap-siap. Pasalnya sudah tak ada harapan apapun untuk menjalin ikatan ini. Ucapannya di balkon itu bukanlah kebohongan. Di hatinya, aku tak pernah ada walau 1% saja. Inilah jodoh kami, hanya sekejap saja. Itu pun kulalui dalam derita dan sepi. Kadang iri dengan pasangan suami istri yang sering kulihat di televisi. Mereka bercanda, tertawa dan menapaki hidup bersama. Anjani, kau tak boleh goyah lagi. Insya Allah setelah ini takkan ada sakit lagi. Kau masih muda. Jalanmu untuk bahagia masih membentang. Ibu mengusap pundak putrinya yang sedang termangu. Kata-kata itu benar adanya. Tak ada derita abadi di dunia ini. Buktinya hari ini, aku akan bebas dari jeruji. Ada Den Arya. Kalian bicaralah sebelum benar-benar berpisah. Aku menoleh pada arah pintu. Lelaki itu berdiri di sana. Sorot matanya redup, tubuh itu tampak lesu. Gontai, ia menghampiri. Ibu dan para pelayan undur diri. Mereka memberi kesempatan kami untuk bicara dari hati ke hati. Apa kau mendengar semua percakapanku dengan Alisa? Itu tak semuanya benar. Aku hanya ingin menenangkannya. Den Arya meraih tangan yang tengah bergetar. Ini obrolan pertama kami setelah kejadian di balkon itu. Aku selalu menghindarinya sejak itu. Pintu kamar tak pernah lupa kukunci agar ia tak tiba-tiba masuk. Kalaupun itu benar, aku tak apa-apa. Lagi pula kita akan berpisah. Semoga Kak Arya dan Kak Alisa selalu bahagia. Maaf, jika kehadiranku telah mengganggu ketenangan kalian. Tiba-tiba lelaki itu berlulut di hadapanku. Kedua tangannya menggenggam jari ini. Mata itu segaris dengan neteraku. Aku tak pantas dimaafkan, maka aku takkan memaksamu memaafkanku. Bencilah aku dengan segenap kemampuanmu. Marahilah, pukullah aku Anjani, ibanya. Hatiku mulai bergetar. Bukan karena kesedihan, tapi lebih pada ketaksanggupan untuk memaafkan. Sakit yang ia timpakan setahun ini telah berlapis-lapis. Jikapun dikuak satu persatu akan menghabiskan banyak waktu. Kini, kupandangi ia dengan sorot tak redup. Lelaki yang sejatinya berparas menawan, hanyalah seorang yang kejam. Anak pun tak mampu menjadikannya berjuang untuk menjadikan kami tetap di sisinya. Ya, Allah kuserahkan dua manusia itu pada MU. Balaslah sepadan atas apa yang telah mereka torehkan. Ucapkan talak itu sekarang. Jangan menunda sesuatu yang tak mungkin Anda perjuangkan. Anjani. Kupalingkan wajah yang telah basah ini. Tak sudi aku melihat lelaki yang tengah dibanjiri air mata. Ia meraih tubuhku hingga kami berdua berpelukan di lantai. Aku tak sanggup mengucapkan talak, aku tak bisa. Lelaki ini meraung, merekatkan pelukannya pada tubuh ini. Aku ikut berguncang seiring hentakan tangan Den Arya. Kalau saja Farhan tak menangis, mungkin Den Arya akan terus meronta-ronta. Ia melepas pelukan agar aku bisa meraih bayi kami. Anak itu kaget karena teriakan ayahnya mungkin. Bibirnya terbuka lebar hingga tangisan cukup memekakkan telinga. Kaget, ya, nak. Maafkan ayah, sayang. Lelaki itu cepat menguasai emosi dan ikut sibuk menenangkan putranya. Sementara aku coba memberinya ASI. 5 menit berlalu, anak ini tak juga menghentikan tangisan hingga ibu datang. Sigap, ibu meraih Farhan dari tangan ini, lalu membawanya keluar. Dari sini aku bisa mendengar ada suara juragan istri yang sepertinya panik. Aku bergegas keluar untuk memastikan keadaan Farhan tak lebih parah. Dua wanita yang usianya tak jauh beda sedang sibuk menenangkan anakku. Dia itu harus Anjani. Cepat susui dulu. Lagian kalian ini sedang apa di dalam sampai anak teriak-teriak begini? Aku ambil Farhan dari gendongan ibu.
Lepas itu cepat-cepat masuk kamar. Udah, sayang. Jangan nangis lagi. Nah, itu ada Miminya. Juragan istri yang ikut masuk masih saja panik. Ia terus berusaha menenangkan cucunya. Wanita berkebaya biru itu baru bernapas lega setelah Farhan diam. Anjani, di rumah baru jangan membiarkan Farhan menangis seperti tadi. Takutnya dia kelelahan. Ingat, jadi ibu itu harus mau susah payah. Iya, hanya itu yang bisa aku ucapkan. Jujur saja, aku kaget akan sikapnya kali ini. Ternyata wanita yang selalu tampil dingin itu masih memiliki nurani. Terlihat jelas ia sangat mencintai anak ini. Den Alisa pulang setelah diinformasikan bahwa aku akan bercerai dengan suaminya. Wanita itu terlihat lebih kurus dan wajah sedikit pucat. Entah sandiwara atau bukan, ia menyapaku dan anak dalam gendongan. Kubalas seperlunya sebab tak ada juga yang perlu dibicarakan. Semua sudah jelas, dia telah memenangkan suaminya kembali. Sementara aku, hanya sampah yang dibuang. Boleh aku gendong, pinta Den Arya. Kutatap sebentar wajah itu. Kuserahkan Farhan padanya. Mereka menjauh dariku agar bebas bercengkrama. Kupandangi mereka dengan sorot yang meredup. Dari jauh dapat terlihat binar bahagia telah kembali pada wajah suamiku. Ketulusan cinta pada Farhan tampak tanpa rekayasa. Namun, tidak dengan Den Alisa. Pada manisnya ucapan, tersimpan kebencian yang dalam. Untung saja Farhan merengek. Aku jadi punya alasan mengambil kembali dari sisi mereka. Entahlah, aku sangat tak rela melihat buah hatiku bersama wanita angkuh itu. Den Arya tak kunjung menjatuhkan talak. Sementara ia pun tak pernah beritikat memperbaiki hubungan. Akhirnya, statusku digantung. Hal itu berjalan hingga pecah kembali pertengkaran Den Arya dan istrinya. Wanita itu marah karena janji untuk menceraikanku tak juga dipenuhi. Alisa, tunggu. Aku akan menepati janji. Beri aku waktu. Den Arya mengejar istrinya yang berlari menuruni tangga. Di undakan terakhir, adu mulut kembali terjadi hingga aku menyelanya. Kak Alisa tak perlu pergi. Biar saya yang pergi. Suami istri itu menoleh bersamaan. Den Alisa menanamkan pandangan, sedangkan Den Arya beraut tegang. Kalau mau menceraikan saya sekarang, ceraikan saja. Jodoh kita sudah berakhir. Tak ada yang perlu dipertahankan. Kutahan letupan emosi yang meronta-ronta. Tak boleh ada amarah juga air mata di depan mereka. Aku bukan pengemis cinta yang harus mengibah hanya demi setetes rasa. Anjani, aku. Lelaki itu menggantungkan ucapannya. Dia mengusap wajah berulang-ulang. Diacak rambutnya hingga berantakan. Arya, ceraikan dia sekarang atau kita berakhir selamanya. Lelaki itu menghampiriku. Ia menatapku lekat, sangat lekat. Di detik berikutnya tubuh ini sudah ada dalam selipan lengannya. Maafkan aku, Anjani, bisiknya. Tubuhku membeku. Tangan ini terkepal untuk menahan kesesakan yang mendera. Takdir itu tak mampu aku mencegahnya. Perpisahan ini hanya terjeda di ujung lidah Den Arya. Dia melepas pelukan, mundur 2 langkah dan berkata, Anjani, aku melepaskanmu. Mulai hari ini kau bebas. Kita tak ada ikatan apa-apa lagi. Pria itu menjatuhkan dirinya. Ia menempelkan lutut pada lantai, telapaknya ikut menyentuh marmer berkilau itu. Lalu, Den Arya terisak sambil memukuli lantai. Tubuhku seperti kehilangan keseimbangan. Aku terhuyung, limbung. Cepat-cepat menguasai diri agar tak jatuh di hadapannya. Detik ini aku berstatus janda. Wanita berusia 21 tahun ini telah resmi menjadi wanita tanpa suami. Muda, sangat muda aku menyandang gelar itu. Wanita yang tengah tersenyum penuh kemenangan itu menghampiri suaminya. Sesaat sebelum menyentuh bahu itu, ia menoleh padaku. Satu seringai ia lemparkan.
Mungkin berharap lawannya makin terperosok pada lubang kematian. Kututup mata, tak sanggup rasanya mendapat perlakuan hina ini. Sialnya, kaki tak juga bisa kugerakkan meski sangat ingin pergi dari sini. Untung saja satu rangkulan menyelamatkan dari situasi ini. Dia, ayah mertuaku membimbingku menapaki lantai yang beningnya mengalahkan sekeping hati. Di pelukannya kutumpahkan emosi yang tertahan di dada. Dia hanya mengusap-usap punggung yang berguncang ini. Ayah mertua memapahku menuju kamar. Sesampainya di sana lelaki yang rambutnya mulai beruban itu mendudukanku di tepi ranjang. Sejurus kemudian, ia duduk di sampingku. Kembali, direngkuhnya tubuh ini. Ia biarkan pakaiannya basah oleh air mata ibu dari cucunya. Meski sudah mempersiapkan diri akan perpisahan, tetap saja sakit itu merejam jiwa. Baca juga cerita cinta sang pilot calon mantu Kiai Duda Mentereng Love You Visabilillah pengantin belia Bos Killer novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stock Rp99.000 hub 081261934594.